Oke, satu lagi Mas. Pak Kasmujo itu pada akhirnya beliau dikenal sebagai kepala lab non kayu. Artinya? Ya, artinya pada skripsinya Pak Jokowi, kalau itu skripsinya, dia dulu mengaku yang namanya masuk ke jurusan teknologi kayu. Satu, itu sudah nggak ada jurusan teknologi kayu. Kedua, dia pada skripsinya itu mengulas masalah kayu. Jadi Pak Kasmujo itu nggak cocok orang ini masuk ke situ gitu. Orang yang dipaksakan nggak cocok. Dan alhamdulillah, sekali lagi kalau saya terakhir tetap dengan statementnya Pak Kasmujo terakhir, alhamdulillah beliau mengatakan kalau saya itu bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, dan saya waktu itu masih asdos. Udah clear, asdos terus sudah selesai. Pakar telematika Roy Suryo kembali membuat publik terhenyak dengan data yang dimilikinya. Hal itu ia ungkapkan saat berdebat dengan para lawyer Jokowi yang dimoderatori oleh Aiman Wicaksono. Ia mengungkapkan ada oknum UGM yang berusaha mengubah sejarah Fakultas Kehutanan UGM, yaitu dengan meralat dekan Fakultas Kehutanan Ahmad Sumitro. Tentu saja dengan perubahan tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat. Apalagi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Itu sih. UGM saja tega, saya bilang tega ya, menghilangkan atau menghapus ya daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun, kemudian dikoreksi. Ini menurut saya UGM tega banget ini. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu Siapa adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode. Oke. Dari tahun 71 kemudian sampai dengan 88. Tapi karena deskripsi yang disebut-sebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda, kemudian sepeninggal Prof. Ahmad Sumitro 13 tahun sudahnya UGM meralat itu. Tapi UGM lupa Mas, ini tak beritahu UGM, bahasa Inggrisnya tidak diralat. Jadi bahasa Inggrisnya masih tetap sama. Jadi lain kali kalau mau bikin utak-utik agak pinter dikit deh UGM. Gitu loh, gitu, jangan-jangan kayak gitu loh. Jadi dihapus. Iya. Dihapus apanya? Dihapus sejarahnya sehingga seolah-olah pada tahun 85 itu dekannya bukan Prof. Dr. Ahmad Sumitro. Bahasa Inggrisnya di mana tersisa itu? Ada di situ di ugm.ac.id. Oke. Ada alamannya UGM. Apa kaitannya menghapus dekan? Artinya gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Bukan hanya itu, Roy Suryo juga mengungkapkan fakta terkait dengan Kasmujo yang sebelumnya diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing. Namun diksi pembimbing yang dilontarkan Jokowi tersebut akhirnya menjadi perdebatan publik karena ada yang mengira bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi. Namun ada pula yang menganggap bahwa Kasmujo adalah pembimbing akademik. Satu lagi yang penting, ini menurut saya harus dikonfirmasi dalam oleh UGM. repositori UGM pun kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa. Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mens rea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM tuh melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. Repositori ya. Repositorinya diubah juga. Itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Yang jelas gini, UGM lupa bahwa ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro, dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Oke, ini Jadi bahasa Inggrisnya masih sama. UGM tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman. Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, Jadi tapi udah selesai. Udah di stop tapi ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak, itu pengetahuan dari kampus Ruko itu. Terpaksa kan. Ya. Tapi saya S2 loh. Oke, tapi konteksnya begini. Terjadi perdebatan panas antara Roy Suryo dengan Sylvester di Kompas TV usai Mabes Polri mengumumkan ijazah Jokowi. Polisi memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah melalui serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ijazah milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
dengan nomor 1120 atas nama Jokowi, NIM 1681KT, tertanggal 5 November 1985. Tintanya katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembandingnya harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama, kan repot lagi nanti gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simple banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali saya mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitat Mas, Polri, sorry, ya, ini kontradiksi ya. Kenapa Mas nggak percaya tapi menerima? Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus, Iya kan? ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Dokumen ini menjadi salah satu temuan penting dalam penyelidikan laporan dugaan pemalsuan ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa ijazah Jokowi dicetak menggunakan bahan kertas dan teknik cetak yang sama dengan ijazah rekan-rekannya di tahun yang sama. Tinta tulisan tangan dan stempel yang tertera juga dipastikan berasal dari alat dan bahan yang sama. Tanda tangan pejabat fakultas seperti dekan dan rektor yang tercantum ijazah Jokowi juga terlihat diuji secara forensik. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum, itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak bahwa langsung dokumen itu otentik. asli. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi, pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Aha. Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Selain ijazah, Bareskrim juga menelusuri skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Skripsi tersebut diketik menggunakan mesin tik tipe Pika, sesuai dengan jenis umum yang digunakan pada era 1980-an. Lembar pengesahan skripsi dicetak menggunakan hand press atau letter press yang ditandai dengan permukaan tulisan yang tidak rata atau cekung jika diraba. Gerakan-gerakan semacam ini. Nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi, misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas, dari independen. gini loh Mas. Ini pun harus berani di challenge, Mas. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk. Oh iya masuk ini. Okay. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Tunggu saja, ya? Tunggu saja. Oh enggak, ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus, Mas, ya kan. Jadi kalau belum pegang, ya kan, terus Anda ini mau ngomong alih apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda bukan institusi resmi, ya, bukan institusi memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen. Gitu loh.